Shalom Bapak Ibu kasih dalam Tuhan dimanapun Anda berada. Hari ini merupakan hari kekuatan, kemenangan, damai sejahtera yang Tuhan berikan bagi kita. Bapak Ibu, hari ini kita menceritakan bahwa Tuhan Yesus itu ajaib, sungguh amat sangat luar biasa. Saudaraku yang kami kasihi, mari kita mau belajar bersama tentang firman Tuhan hari ini. Bagaimana ciri hidup yang diberkati oleh Tuhan, bagaimana kita ini memiliki pembelaan Tuhan yang luar biasa. Mari kita baca dalam Ulangan pasal 30 ayat 15 dan 16. Berkata, "Ingatlah aku menghadapkan kepadamu pada hari ini kehidupan dan keberuntungan, kematian dan kecelakaan. Karena pada hari ini aku memerintahkan kepadamu untuk mengasihi Tuhan Allahmu dengan hidup menurut jalan yang ditunjukkannya dan berpegang pada perintahnya, ketetapan dan peraturannya, supaya engkau hidup dan bertambah banyak dan diberkati oleh Tuhan Allahmu di negeri kemana engkau masuk untuk mendudukinya." Ini adalah impian orang-orang yang percaya pada Tuhan. Inilah orang-orang yang senantiasa dipilih dalam kemurahan oleh belas kasih pada Tuhan. Ada orang yang berupaya untuk diberkati oleh Tuhan. Ada banyak orang yang berupaya untuk mencari kekayaan. Saudaraku, hari ini kita bersyukur sebagai orang yang percaya kita mendapat pemeliharaan dari Tuhan. Tidak seperti orang dunia. Maka saya ingatkan sekali lagi kepada panjenengan semua, Bapak Ibu kasih dimanapun berada. Kalau firman Tuhan mengatakan hanya berkat Tuhan sajalah yang membuat engkau kaya, susah payah tidak bisa menambahinya. Maka berkat itu sudah diatur oleh Tuhan. Lantaran kita harus tetap tinggal bersama Yesus dan hidup di dalam kerja keras, di dalam usaha kami. Ada banyak orang berupaya hidupnya ingin diberkati. Ada upaya orang yang hidupnya memperoleh kekayaan, namun jalannya menurut kemauan serta keinginannya masing-masing. Maka hari ini Tuhan mengatakan, "Ingatlah aku menghadapkan kepadamu pada hari ini kehidupan dan keberuntungan, kematian dan kecelakaan." Maka ada satu fenomena kehidupan. Ada pernyataan, madu di tangan kanan, racun di tangan kiri. Orang punya mengatakan demikian. Tetapi ingat, hidup mati kita berkat kutuk ditentukan dari hidup kita untuk selalu berkenan kepada Tuhan. Nah, Bapak Ibu, orang dunia bersusah payah mencari kekayaan. Orang dunia mencari pesugihan di tempat-tempat, di gunung-gunung keramat, di daerah-daerah yang senantiasa membuat mereka ingin mengalami pemulihan hidup, mengalami perubahan hidup. Dia ke dukun, ke paranormal, ngalah berkah menurut tempat yang dia butuhkan. Bahkan sampai nyawa mereka pun tidak sayang untuk dipersembahkan kepada iblis. Nah, Bapak Ibu, ada juga yang mencoba keinginan untuk kaya, tapi dengan judi online atau dengan pinjol, pinjaman online. Tetapi ujungnya menjerat leher. Ujungnya ada banyak orang yang mati lantaran seperti itu. Tetapi orang yang percaya kepada Tuhan tidaklah demikian. Orang yang selalu berharap pada Tuhan, ini senantiasa tetap mempertaruhkan hidupnya kepadanya. Nah, Bapak Ibu kekasih saudara yang kami muliakan, hari ini kita mau belajar ada 4 ciri kehidupan yang diberkati oleh Tuhan. Tentunya marilah kita mau belajar bersama-sama. Apakah semuanya mau diberkati oleh Tuhan? Saya yakin gereja Tuhan dilawat, gereja Tuhan diberkati dalam damai sukacita Allah. Untuk ciri yang pertama, bagaimana orang yang senantiasa hidup diberkati oleh Tuhan? Bahwa yang pertama, di dalam Kisah pasal 4:12, bahwa di kolong langit ini tidak ada nama yang di dalamnya ada keselamatan selain di dalam Tuhan Yesus Kristus. Artinya apa? Yang pertama, ketika kita memiliki kehidupan yang diberkati Tuhan, kita memperoleh kepastian keselamatan. Saudara, ciri yang pertama, orang yang senantiasa hidup dekat diberkati oleh Tuhan,
Dia memperoleh kepastian keselamatan. Aduh, luar biasa. Ikut Yesus senangnya. Orang yang percaya mengaku dosa dibaptis bahwa dia sudah menerima kekuatan hidup dalam damai sukacita. Barang siapa yang percaya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Tuhan memberikan damai, memberikan dampak yang positif. Ketika hidupku yang aku ingini sampai detik ini, kalau berbagai rasa dengan cara, dengan tindakan, dengan ekspektasi kehidupan, profil apapun yang kami alami, itu hanya tetap mengandalkan kekuatan kemampuan kita. Kita tak akan mampu bisa berbuat apa-apa. Kita terbatas, Bapak Ibu. Kita tidak mampu untuk berjalan sendiri apabila hidup kita ini mencoba memakai cara kita. Bapak Ibu kekasih dalam Tuhan, Tuhan memberikan kepastian keselamatan. Dulu sebelum saya bertobat, ada banyak saudara-saudara saya dari seberang, teman-teman sahabat saya itu pergi ke Danyang. Suatu ketika ada satu Danyang itu orang datang di situ pasti pulang memperoleh satu pengharapan yang baik. Nah, kalau di desa itu ada gemelan yang rusak, ada barang-barang perkakas rumah tangga, apapun yang ada dalam kehidupan kita rusak. Itu ketika kita bawa ke Danyang itu, maka semua yang rusak tadi, kayak gamelan, kayak peralatan-peralatan ketoprak dan peralatan rumah tangga, semua rusak. Ketika dibawa ke Danyang, itu kita pulang, semua perkakas yang rusak tadi itu bisa diperbarui oleh jin atau setan-setan yang ada di situ. Itu orang percaya pada dia. Orang cari rezekinya lah berkah. Orang mengalami sesuatu, dia tidak lari kepada keagamaan, tetapi ritual untuk percaya kepada roh-roh di sekitarnya. Kemudian saya tanya, loh, kalau itu kok bisa ya? Sekarang saya mau tanya, bagaimana ya dengan orang yang sudah rusak sehingga karu-karuan, apa bisa itu dipulihkan? Setani bilang gini, oh gak iso. Nek manusia rusak yang gak karu-karuan itu tidak bisa dirubah. Nek barang-barang yang lain-lain bisa. Tapi manusia yang rusak, hati yang rusak, manusia yang bobrok tidak bisa. Tapi saya ingat, ketika Tuhan sudah memberikan jalan keluar damai sejahtera dalam hidup saya, yang pertama ciri kita memiliki berkat Tuhan, kita sudah memperoleh kepastian keselamatan. Yesus bukan hanya memberkati, tetapi Yesus sanggup membetulkan hati yang rusak, karakter yang rusak, semua yang rusak sudah dibetulkan. Dan Tuhan memberi damai sukacita, memulihkan keadaan hati. Ada sukacita saudaraku? Halo? Nah, untuk itu Bapak Ibu, akulah jalan kebenaran dan hidup. Tak seorang pun yang sampai pada sorga kalau tanpa melalui Tuhan Yesus Kristus. Yang pertama, memperoleh kepastian keselamatan. Ciri yang kedua dikatakan, Filipi pasal 2 ayat 1-15 mengatakan, ketika kita lebih mengasihi Tuhan, waktu kita, korban kita, harta kita, ayo kita menyenangkan, jadilah kita berkat bagi yang lain. Artinya kita harus memiliki hidup damai sukacita. Saudaraku, hidup damai sukacita ini yang kita andalkan. Hidup damai sukacita ini yang kita cita-citakan. Saudaraku, di mana-mana ada banyak namanya toko, namanya damai. Toko damai. Di mana-mana ada toko damai, tapi belum tentu yang punya toko itu memiliki damai sukacita. Betul? Yesus berkata, di dunia ini ada banyak jalan menuju kekayaan. Di dunia ini ada banyak jalan kepercayaan dan yang lain-lain. Kepingin yang menomorsatukan, akulah jalan kebenaran dan hidup. Rasanya tidak ada. Hanya Yesuslah yang bisa mengatakan demikian. Ada orang mengatakan, ya mudah-mudahan hidupku nanti bisa selamat sampai nirwana. Ya mudah-mudahan hidupku ini akan nanti mendapat jalan yang lurus. Ya mudah-mudahan.
Ya kalau boleh berkenan, amal sodako dan ibadahku dapat diterima. Semuanya tidak ada kepastian. Tapi Yesus berjanji, Akulah jalan, kebenaran dan kehidupan. Tak seorang pun yang sampai kepada Bapa kalau tanpa melalui aku. Apa alasannya? Memang di dalam Yohanes 14 ayat 1 sampai selanjutnya, di rumah Bapakku ada banyak tempat tinggal. Tentu dengan demikian aku telah mengatakannya, bahwa aku pergi ke surga untuk menyediakan tempat bagimu. Yang kedua, aku pergi ke surga berdoa kepada Bapa, Allah Bapa, yang di sebelah kanan Allah Bapa. Yang ketiga, ketika aku di surga, aku akan mencurahkan roh penolongnya, ya, roh penghibur, roh yang memberikan kekuatan bagi aku. Dan yang terakhir, ketika aku sampai di surga, aku akan kembali untuk menjemput orang-orangku yang percaya kepadanya. Amin. Untuk itu Bapak Ibu kekasih, inilah yang Tuhan sudah nyatakan, bahwa hidup dalam damai sukacita itu yang diharapkan. Kita harus terlibat aktif dalam pelayanan Kristus. Ada nasihat, ada penghiburan kasih, ada apa saudaraku? Ada satu jiwa, ada satu tujuan, tidak egois, memiliki pikiran dan perasaan sama seperti Kristus mengasihi kami, saling tolong menolong dan tidak mementingkan diri sendiri. Saudaraku, ada banyak bagian umat di muka bumi ini, ya, semua mengajarkan kebaikan. Dari Islam mengajarkan, ayo kita menjadi jemaat yang rahmatil alamin, ya. Kalau di Kristen, ayo kita jadi jemaat yang saling mengasihi. Kalau di Buddha, ayo kita memiliki dhamma, dan marilah seluruh makhluk hendaklah bersukacita. Dan ajaran-ajaran yang lainnya mengajarkan kebaikan, mengajarkan damai sukacita. Semua ajaran baik, tapi ingat, hanya manusianya yang tidak baik. Hanya karakter hidup kita ini yang tidak baik. Bapak Ibu kekasih, kalau panjenengan kepingin mau merubah sikap orang lain, jangan tuntut orang lain berubah. Yang terutama, rubah diri sendiri, baru orang lain berubah. Kekristenan kita adalah dampak. Kekristenan kita adalah suratan-suratan yang terbaca. Saudaraku, kehidupan kita ini harus penuh rahmat, ya. Dan saya yakin hidup kita harus mengalami damai sukacita. Kemudian ciri yang ketiga, kehidupan yang diberkati Tuhan itu apa? Di sini dalam Yakobus 1 ayat 12, berbahagialah orang yang jatuh di dalam berbagai-bagai pencobaan. Bahkan dikatakan, berbahagialah ketika kita bertahan dalam menghadapi pencobaan, memiliki kekuatan bila menghadapi masalah. Ini ciri yang ketiga bagi orang yang percaya. Bila kita mengalami persoalan, tantangan, Tuhan senantiasa memberi kekuatan. Saudaraku, ada banyak orang menyelesaikan masalah dengan bunuh diri. Saudaraku, ada banyak orang-orang yang menyelesaikan masalah dengan apa? Menyelesaikan dengan caranya, dengan minum baikon sayang, dengan tindakan-tindakan kriminal yang lain yang sangat membahayakan orang lain. Tapi Yesus mengajarkan, bukan mengajarkan yang salah, tapi berbahagialah ketika kita bertahan dalam menghadapi pencobaan. Ketika Bapak Ibu masuk dalam pencobaan, artinya kita ini lebih dalam diajar supaya kita naik kelas, supaya kita berjalan bersama lawatan Tuhan. Ketika hidupmu diajar lebih hari lebih dalam, lebih dalam lagi, ku rindu Kau Tuhan, lebih dari segala yang ada. Lebih dalam lagi, ku cinta Kau Yesus, ku mengasihimu. Bapak Ibu kekasih, bahwa sesungguhnya di dalam Yesuslah ada pengharapan. Di dalam Yesuslah ada tempat yang damai. Di luar Yesus hidupmu tidak bisa dijamin. Maka daripada itu, saudaraku, sebelum engkau dipanggil Tuhan, marilah datang pada Yesus. Engkau penuh dengan penderitaan, engkau penuh dengan masalah. Di dalam dunia ini, tempat di mana kita penuh dengan lembah air mata, penuh dengan kekeringan, tidak ada sukacita dan segala hal. Saudaraku, marilah
kita memiliki hidup. Dalam hidup ini kita senantiasa memohon belas kasih. Libatkan Tuhan dalam segala urusan kita. Jadilah hidupmu memiliki hidup yang penuh dengan rahmat. Maka di sini kita sadar Yesuslah sumber kekuatan kita. Saudaraku, ketika kita mengalami krisis, masalah, jangan lari ke dunia. Kalau Bapak Ibu ada masalah, jangan lari ke tetanggamu. Pasti engkau syukur kon yo. Lah ana masalah, Mbak, utang aku duitmu. Oh, kalau duit pasti gak ada jawaban. Ketika engkau ada masalah, lari kepada Tuhan, masuk kamar, lipat tanganmu, tutup pintu, berkata-katalah kepada Bapamu yang gak kelihatan. Maka Bapamu yang gak kelihatan itu akan memberi jawab jalan keluar tepat indah pada waktunya. Di luar Yesus engkau tidak akan bisa berbuat apa-apa. Di luar Yesus tidak ada jalan penyelesaian yang baik. Tetapi bersama Yesus engkau dapat lakukan perkara yang dahsyat. Bersama Yesus engkau ya dan amin melakukan semuanya ini. Tuhan akan membuka hal-hal yang baru. Tuhan akan memberikan talenta, terobosan-terobosan pada tahun ini. Orang lain mengatakan, tahun ini sepi, tahun ini tidak ada dampak, tahun ini stagnan. Tapi bagi orang percaya, apapun yang kau buat, Tuhan Yesus tidak pernah membuat engkau rugi. Yesus tidak pernah membuat hidupmu mengalami hal-hal yang tidak jelas. Tapi engkau sanggup melakukan jauh lebih dari apa yang kau pikir. Asal pertama Yesus, engkau dapat lakukan perkara yang dahsyat. Amin. Haleluya. Yang terakhir Bapak Ibu, 4 ciri kehidupan diberkati Tuhan. Yang pertama, memperoleh kepastian keselamatan. Yang kedua, memiliki hidup dalam damai sukacita. Yang ketiga, kita memiliki kekuatan bila menghadapi masalah. Saudara-saudaraku, hidup kita sangat beruntung ketika kita hari ini sudah dibentuk dan dinyatakan dalam kemurahan Tuhan. Yang terakhir Bapak Ibu, Bilangan 14 ayat yang kelima sampai yang ke-9, bahwa dikatakan ketika 12 suku Israel disuruh oleh Musa, 12 pengintai itu yang kembali 10 orang. Dia menceritakan semua kebusukan, keburukan, kegagalan. Kita pasti mati, kita tidak akan makmur, kita akan mengalami penderitaan. Tetapi saudaraku, hanya Yosua dan Kaleb ya, yang datang. Dia bertelut di bawah kaki Tuhan. Dan hari itu dia mendamaikan, dia memberikan kekuatan. Yang keempat, bagaimana kita ini dapat menceritakan kemurahan Tuhan? Maka di sini yang keempat, saudara, ciri orang yang diberkati Tuhan, menyebarkan berita sukacita. Jaga mulut kita, jaga perkataan kita, jaga karakter hidup Kristen kita. Jadilah teladan, jadilah berkat, jangan jadi batu sontoan. Mari kita jadi orang Kristen yang memiliki dampak, yang memiliki kekuatan, yang memiliki pengaruh yang baik. Maka Yosua dan Kaleb itu menenangkan seluruh umat Israel. Dia katakan, tanah yang kita akan lalui itu adalah tanah yang penuh dengan berkat, tanah yang penuh dengan madu, tanah yang penuh dengan susu, tanah yang penuh dengan semua yang baik-baik. Tetapi dia akan kita kalahkan. Yang menyertai dia akan lari, tetapi yang menyertai kita tetap selama-lamanya menjaga dan memberi rasa damai bagi kita. Bapak Ibu kekasih dalam Tuhan, yang paling penting hari ini, jangan saudaraku memiliki hidup yang tidak penuh berkat, tetapi marilah kita memiliki dampak yang baik ya. Berikan kata-katamu, kata-kata yang penuh dengan pengurapan dalam damai sukacita Allah. Prinsip ciri-ciri yang keempat ini, ayo kita menyebarkan bau harum, ayo kita memberi satu penghormatan, perkataan-perkataan yang membawa damai sukacita. Jangan memiliki citra diri yang jelek. Di kampung mari jadi yang baik, di kampung mari jadi yang nomor 1. Orang Kristen itu siji tapi wong wapi. Orang Kristen itu loman, orang Kristen itu pokoknya
Gak ono wong koyo ngono. Nah, Bapak Ibu kekasih, jadilah suratan yang terbaca, maka hidupmu pasti diberkati dalam damai sukacita. Segala hormat, pujian, syukur patut kamu muliakan dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Firman Tuhan memberkati hari ini sampai selama-lamanya.